Hai sahabat Kompas.com. Kerenggangan hubungan antara Megawati Soekarno Putri dan Susilo Bambang Yudhoyono seolah sudah menjadi rahasia umum. Memang, baik Bu Mega maupun Pak SBY tak pernah sekalipun secara gamblang mengakui perseteruan itu. Namun, keduanya kompak menunjukkan gelagat kurang romantis lebih dari 1 dekade terakhir. Mendekati Pilpres 2024, PDIP mulai bergerilya ke seluruh pimpinan partai politik, tak terkecuali Partai Demokrat. Cie. Namun, jejak perseteruan Mega SBY ini nih, yang dinilai dapat berpotensi menjadi penghambat kerjasama antara PDIP dan Demokrat. Kira-kira apa sih yang melatar belakangi kerenggangan antara Bu Mega dan Pak SBY? Keretakan hubungan dua mantan Presiden RI itu bermula dari pemilu 2004. SBY dan Megawati sama-sama mencalonkan diri sebagai presiden. Padahal nih ya, SBY kala itu dipercaya Megawati menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan di Kabinet Gotong Royong. Belum genap 3 tahun menjabat, SBY mundur dari Kabinet Megawati. Persisnya, 1 bulan sebelum Pilpres 2004 akan digelar. Berembus kabar, Pak SBY merasa disolimi oleh Bu Megawati. Waduh, disolimi apa sih Pak? Hingga akhirnya, SBY maju Pilpres bersama Jusuf Kalla dan menjadi rival Megawati Hasyim Muzadi. Secara mengejutkan, pasangan SBY-JK berhasil memenangkan pertarungan dengan peroleh 33,57% suara. Sementara Megawati Hasyim Muzadi kalah tipis dari SBY dengan memperoleh 26,62% suara. Mau tak mau, Bu Mega harus relakan kursi jabatannya untuk mantan anak buahnya di kabinet. Namun Putri Bung Karno ini tak menyerah begitu saja. Ia kembali maju di Pilpres 2009 menggandeng Prabowo Subianto. Megawati lagi-lagi harus melawan SBY yang berpasangan dengan Budiono. Namun sayangnya, Megawati harus menelan pil pahit kekalahan kedua kalinya. Megawati lagi-lagi gagal rebut kembali kursi presiden dan harus merelakan untuk kedua kalinya direbut oleh SBY. Sabar. Megawati hanya mendapatkan 26,79% suara, kalah telak dari pasangan SBY Budiono yang kala itu raih 60,8% suara. Jeng. Dari situlah spekulasi kerenggangan hubungan antara Megawati dan SBY dimulai. Bahkan, sepanjang SBY menjabat sebagai presiden, Megawati tak pernah sekalipun datang dalam upacara peringatan HUT RI di istana. Ia memilih wakilkan undangan itu kepada suaminya Taufik Kimas atau putrinya Puan Maharani. Hingga pada tahun 2014, ketika partai miliknya sukses mengantarkan Jokowi ke tampuk tertinggi kekuasaan presiden, Megawati untuk pertama kalinya kembali ke istana pada perayaan HUT RI tahun 2015. Sebaliknya, sejak lengser, SBY tak penuhi undangan upacara di istana tahun 2015 dan 2016. Waduh, gak balas dendam kan ini? HUT RI tahun 2017 menjadi momen kali pertama Bu Mega dan Pak SBY reuni sejak tahun 2003. Di momen itu, SBY dan Megawati sempat bersalaman dan bertegur sapa. Cie baikan. Belakangan nih, Megawati tugaskan putrinya Puan Maharani untuk bersilaturahmi ke pimpinan partai politik dalam rangka pemilu 2024. Tak terkecuali Partai Bintang Mersi milik SBY. Rencana PDI ini pun disambut baik loh sama elit Demokrat. Sekretaris Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat, Andi Malarangeng menyebut partainya tak masalah menjalin kerjasama dengan PDIP. Menurut Andi, Demokrat selalu membuka diri dengan segala kemungkinan dalam urusan koalisi. Wah, dapat lampu hijau nih.
Tapi Sekjen PDIP Hasto Kristianto pernah menyebut kemungkinan besar partainya tak akan bekerja sama dengan Demokrat di pemilu 2024. Hasto menyebut dinamika politik di tubuh Demokrat membuat partainya sulit untuk bekerja sama. Dinamika apa sih Pak Hasto? Pengamat sekaligus Direktur Eksekutif Parameter Politik, Adi Prayitno mengatakan koalisi PDIP dan Demokrat sulit terwujud. PDIP dinilai telah menutup pintu bagi partai besutan SBY tersebut. Kalau melihat statement politik elit PDIP saat ini, ya gelap gulita. Nggak ada bayangan dua partai ini akan berkoalisi. Bahkan sampai lebaran kuda sekalipun, ya saya 1000% sangat yakin bahwa PDIP tidak akan mungkin berkoalisi dengan Demokrat. Demokratnya terus menggoda, ya, terbuka untuk berkoalisi dengan PDIP. Tapi kan PDIP sudah tutup buku. PDIP sudah menggembok rapat-rapat komunikasi politiknya dengan Demokrat, ya. Nah, ini yang saya kira bahwa kedua partai ini ya pasti akan kembali berhadap-hadapan di 2024. Itu yang tadi saya sebut. Kalau bicara politik itu adalah seni kemungkinan, ada yang tidak mungkin di dunia ini, yaitu ketidakmungkinan PDIP dan Demokrat berkoalisi. Berbeda dengan Adi, Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs, Ahmad Hoirul Umma menyebut masih ada harapan terwujudnya koalisi Demokrat dan PDIP. Kerjasama keduanya hanya butuh itikat baik dari kedua elit partai politik. Menurutnya, SBY dan Megawati harus mau mengikis keengganan berkomunikasi akibat dinamika politik masa lalu. Tak hanya itu, peluang koalisi PDIP dan Demokrat juga bergantung pada kemampuan putra-putri mahkota partai untuk menyudahi tradisi politik dendam. Umam juga menyebut, PDIP berpeluang menjalin kerjasama dengan Demokrat mengingat ideologi kedua partai yang senada. Menurutnya tidak ada hambatan ideologi antara Partai Banteng dan Partai Bintang Mersi itu. Kira-kira kalau menurut sahabat Kompas.com, gimana sih peluang koalisi PDIP dan Demokrat?